Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Akil Fauzi. Di sini aku akan menyampaikan bagaimana itu pengenalan dari Kotlin ya teman-teman. Nah, di sini aku gunain Play Kotlin. Nah, untuk pertama kali ini aku akan kenalin bagaimana itu penggunaan TP data. Nah, pada penggunaan TP data di Kotlin ini dia itu agak berbeda dari yang bahasa yang biasa kamu gunakan dari programming web, ada PHP, nah ataupun Java. Jadi kita itu nggak perlu lagi nulisin TP datanya macam di variabel nilai integer ini. Dia langsung otomatis saja membaca apakah itu dia integer, apakah itu dia double seperti ini, ataupun dia float. Kalau float itu dia di ujungnya ditandain dengan menggunakan F. Terus, nah dia langsung otomatis membaca gitu. Lalu kalau yang ini dia kenapa bisa langsung kebaca penggunaan ini. Nah, kalau ini dia bisa langsung kebaca, kehitung otomatis karena variabel angka kan sudah dibuat menggunakan var. Nah, var ini nih sudah dideklarasikan dengan nilai 15. Nah, kalau var ini kita gunakan ketika kita tuh bikin agar pengennya itu hasilnya itu dapat bisa berubah nantinya. Misalnya kita mau bikin proses penjumlahan. Nah, nanti di sini dia akan terhitung dan berubah nilainya. Seperti ini. Variabel dolar angka plus 10 ini adalah interpolasi string, di mana nilai dari ekspresi angka plus 10 akan dihitung dan dipisah ke dalam string. Kita perlu menuliskan tipe data pada nilai long. Nah, kalau di nilai long ini kita perlu menuliskan tipe data dan sort dan byte. Karena kita perlu secara eksplisit mendefinisikan tipe data tersebut karena bisa saja mengkonversi dan kebaca ke tipe data yang lain. Jadinya nih agar nggak racu lah gitu. Kalau kita bikin integer yang long ini dia nggak akan bisa ketangkap karena integer itu dia nggak bisa menangkap nilai yang sebanyak ini gitu. Jadi harus kita definisikan tambahin long di sini. Berlaku juga buat sort dan byte. Kalau perbedaan dari penggunaan val dan var ini, kalau val ini kita gunain untuk yang variabel nilainya itu dia nggak dapat diubah macam string ini. Terus outputnya ini akan seperti ini. Lalu kalau var itu penggunaannya itu yang akan dapat diubah macam proses penjumlahan ini. Lalu dalam Kotlin itu ada dua buah type collection. Nah, dalam type collection ini ada yang namanya immutable. Nah, immutable ini dia list ataupun yang dicontohkan ini dia nggak bisa diubah nilainya. Kalau yang mutable itu kita bisa tambah ataupun bisa kita ubah posisinya ataupun bisa kita hapus. Misalnya ini kalau menggunakan mutable ini pertama kali yang kita print. Nah, kalau ini kan dia posisinya ini terurut ya. Terus kalau kita tambahkan menggunakan function add, nah
Di sini dia akan menambahkan satu nilai. Baik. Terus kalau kita hapus pada indeks ke 0, jadi yang indeks ke 0 dia akan terhapus. Nah, terus kita bisa gunakan function dari shuffle untuk membaca posisinya. Nah, kita masuk kepada penggunaan array di Kotlin. Kalau array di Kotlin itu nggak beda jauh, Pak, ya, dengan yang biasanya yang kalian gunain. Nah, kalau dia isinya string ini, langsung saja bisa langsung dipanggil seperti ini. Ini dia langsung mencetak nilai indeks ke 0 dari array ini. Lalu kalau dia mencetak indeks ketiga, dia langsung saja panggil seperti ini, maka akan langsung tercetak ini, indeks ketiga. Lalu kalau kita mau mencetak seluruh isinya, gunain content depth to string. Kalau content depth to string ini kita bisa gunain juga untuk mencetak seluruh isi array multidimensi, yaitu gabungan dari yang nilai integer dengan nilai string. Array-nya bisa kita gabungin langsung, cuman formatnya nanti akan seperti ini dia. Kalau kita mau mencetak menghitung banyak dari array-nya ini, kita gunain size. Lalu kita bisa gunain juga set ini untuk mengubah nilai dari indeks yang mau kita ubah. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan if else. Jadi kalau dalam penggunaan if else itu hampir sama saja. Jadi di sini kita punya variabel angka, terus ada kondisi jika nilai 50 ini modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pesan sama rata. Di sini dia membaca kalau memang ini betul bilangan ganjil ya, bilangan genap. Nah, terus di sini contoh penggunaan kondisi jika menggunakan nilainya itu lebih kecil atau lebih kurang dari. Nah, di sini betul ya pesannya kalau nilai 3 itu kurang dari 5,5. Terus untuk kondisi yang menampilkan string itu seperti ini, dia dideklarasi dengan nilainya marah. Kalau di sini selain yang ini, maka pesannya itu saya minta maaf. Nah, sudah cocok. Terus ada deklarasi lagi kalau nilainya sama dengan 10. Nah, maka dia itu termasuk bilangan genap. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam penggunaan when. Jadi penggunaan when itu macam switch test gitu ya. Nah, di sini kita punya variabel huruf E. Nanti dia akan memeriksa variabel ini yang bernilai E. Nah, dapat kita lihat nanti hasilnya ini E ini sama dengan huruf vokal. Dia sudah bisa membaca seperti ini. Lalu kalau penggunaan pada variabel angka, di sini kita punya angka 11. Nah, dia akan ngecek apakah 11 ini termasuk ganjil atau genap. Nah, di sini bacanya itu ganjil. Terus kita punya nilai 88. Nanti dia akan ngecek. Nah, titik-titik ini berfungsi untuk mengecek bagaimana nilai ini. Dia berada di antara berapa gitu. Terus yang bisa juga kita kombinasikan dengan penjumlahan ataupun pengurangan seperti ini. Dia punya nilai kuis 40, lalu dia cek dia berada dalam rentang ini apa bukan. Kalau dia berada dalam rentang ini, maka dia dikurangi dari nilai ini. Maka untuk
lulus, maka harus bertambah 11 poin lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan menampilkan bagaimana cara untuk membuat desain layout macam Figma di Android Studio ya. Nah, pertama kali kalian bikin project baru nanti akan terbuka seperti ini, lalu kalian buka file activity main ini, dia di dalam folder res, lalu di dalam folder layout, lalu di file ini kalian klik, terus untuk menampilkannya kalian pilih yang ini, desain. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu nanti tinggal kalian sesuaikan lagi untuk kalian apa yang ingin kalian tambahkan. Misalnya di sini aku tambahin button, terus ada text view untuk menampilkan teks, terus ada teksnya saya tambahkan di sini number. Nah, karena ini kalau kita run pasti dia akan acak-acakan nanti, makanya kita susun dia posisinya tuh biar terkunci gitu. Terus di sini biar dia di tengah-tengah. Terus ini kita parentkan ke sini. Lalu kita kunci dia di sini. Nah, setelah teman-teman desain sesuai apa yang dibutuhkan, sesuai layoutnya, terus nanti tinggal di run saja untuk mengetahui apakah sudah sesuai, dan sesuaikan dengan emulator yang teman pakai. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk text numbernya, sini sudah berfungsi. Terus ini buttonnya, terus ini text view-nya. Selanjutnya kita coba ubah beberapa penamaan variabel dari penggunaan layout tadi ya, button, teks ataupun tempat input number. Nah, di sini pada bagian button, nah sini saya coba ubah namanya ini menjadi button 1. Terus pada bagian edit text ini saya coba ubah ini menjadi input 1. Tidak error karena kita
coba ubah namanya. Terus pada bagian text view, karena dia parentnya dengan yang input satu ini yang kita ubah tadi, jadi kita ubah juga jadi input satu. Yang bagian button juga. Oke, selanjutnya itu kita coba bagaimana mengubah text view ini. Ketika kita klik tombol button ini, dia akan menampilkan pesan bahwa ini berfungsi gitu. Nah, tujuan kita mengubah-ubah yang namanya input satu tadi, button satu dan result satu pada text view, button tadi sama input number tadi untuk ini. Jadi ketika kita run ya, terus kita cobakan ini, nah menandakan bahwa button itu berfungsi ketika kita klik itu, menampilkan pesan seperti ini menggunakan function ini. Kemudian kita coba memodifikasi lagi bagaimana penggunaan untuk program sederhana. Ketika kita inputkan angka, maka dia akan dieksekusi menjadi perkalian. Nah, jadi di sini dia inputan kita itu dibaca to string, terus ke integer kembali. Nanti dia proses di sini perkaliannya seperti apa. Langsung kita coba. Misalnya sini saya tambahkan 4, maka seharusnya dia akan 4 kali 4, macam aplik program kuadrat gitu ya. Kita klik button ini, maka dia akan eksekusi menjadi 16. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.